Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by doing. Mari kita mulai diskusinya ya. Kita akan membahas pre-processing big data analytic. Ya, proses itu bisa cepat kalau kita tahu prosesnya. Ya, tapi kalau kita tidak tahu prosesnya, ya kita nunggu waktu yang cukup lama berpikir bagaimana cara melakukan proses tersebut, mencari referensi dan lain-lainnya. Tapi juga, ya kita juga dipengaruhi oleh data. Nah, data itu bisa menjadi sebuah ledakan yang sangat besar, bisa membangun sebuah bima sakti baru karena data itu terus bertambah seiringnya waktu dan detik. Dan kalau kita lihat, kita punya data pembayaran, transaksi, data itu akan terus bertambah karena seiringnya manusia yang selalu membutuhkan sebuah barang atau ingin membeli sesuatu, sehingga data itu sangat cukup banyak dan kita bisa punya peluang untuk melakukan analisis. Dan tentunya berbentuk tabel ya, dan juga bisa berbentuk chart seperti ini. Kita bisa tahu persebaran datanya kemana, ke kiri atau ke kanan ya, atau ke rendah ke tinggi, ataupun ya tidak lari kemana-mana, hanya pada posisi rata-rata. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan analisis atau data yang tidak biasa ya, selalu big karena datanya terus bertambah. Ya, kalau misalnya kita lihat, data itu sangat indah sesungguhnya. Ya, tapi dengan maksud ya hal seperti ini ya. Nah, chart di mana kita dapat contoh data dari Andrew Van Dam dan Rinil Leitner ya terkait bagaimana seorang yang sudah memperoleh pekerjaan dan kehilangan pekerjaan itu bisa dicetak dalam sebuah chart gitu ya. Kita bisa tahu yang hijau itu adalah yang pekerjaan, dan yang merah itu yang tidak mempunyai pekerjaan. Dan kita juga bisa tahu setiap negara itu bagaimana sih statistication-nya, ekspansinya gitu ya. Oh, ternyata yang di Asia lebih banyak di Kambodia, Myanmar, Makedonia, dan Maroko, dan negara-negara lain. Jadi bisa tahu pemetaannya. Kemudian kita bisa lebih lagi mengetahui persebaran dan pemahaman kita terkait data melalui dengan visualisasi. Oke. Nah, kita akan mulai lebih dalam lagi bagaimana cara membangun kita big data ya. Seperti ini ya, kita punya data source, ada data storage, seperti processing, data ingestion, streaming processing, analytic data store, dan analytic reporting. Dan yang merah itu ada real time-nya, dan biru itu kita lakukan secara tidak real time atau offline. Ya, kita mulai ya. Ya, data source itu kita bisa dapat seperti teks ya, news. Kita crawling datanya, kita masukkan ke dalam database, kemudian kita kumpulkan dan kita akan mengambil konten-konten yang ada di HTML tersebut, ya, update tersebut. Dan ini salah contohnya ya, liputan 6. Kemudian image segmentasi, kita bisa melakukan segmentasi berdasarkan dataset yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian itu akan dilakukan oleh deep learning atau machine learning. Ya, ini salah satu contoh dataset segmentasi yang sudah bisa digunakan, yaitu Coco dataset. Dan audio. Dan kita juga bisa menggunakan audio ya, di kita banyak contoh dataset untuk audio. Data storage, nah di mana semua data source yang kita kumpulkan itu akan tersimpan di data storage. Dan platform yang sering kita gunakan ya MySQL, OpenShift, kemudian Hadoop, ya Apache HasP, Cassandra, MongoDB, Redis, dan Kafka. Dan salah satu platform favorit beberapa developer itu adalah Apache Spark. Oke, data ingestion itu lebih gimana cara kita mencerna ya, atau mengunyah atau mengolah data yang kita miliki. Ada dua kubu, yaitu ETL dan ELT. ETL itu adalah extract, transform, load, dan ELT itu adalah extract, load, transform. Sebetulnya sama-sama menggunakan extract, hanya saja apakah langsung diolah ataukah disimpan. Nah, ini sebetulnya problem yang sering terjadi ketika teman-teman sudah mempunyai data yang banyak dan harus melakukan proses pengolahan. Apakah harus diolah sekarang atau diolah besok? Nah, itu yang menjadi problem ketika mempunyai big data yang cukup besar. Oke, kita mulai dari ETL. Kita akan mengumpulkan link-link newsnya, kita crawling semuanya, kemudian kita ekstrak konten yang ada di HTML tersebut. Kemudian kita rubah, ya kalau misalnya waktunya itu tidak sesuai, kita rubah ke epoch ya, supaya
gampang masuk ke dalam database ataupun ke format yang lain yang menurut kalian itu gampang. Kemudian kita remove data-data yang kosong, atau kita ambil saja keyword-keywordnya dalam berita sehingga yang masuk ke dalam database kita itu hanya saripatinya saja, informasi-informasi yang penting, sedangkan data-data yang raw ya, yang mentah-mentah itu masuk dalam directory saja supaya tidak ada duplikat gitu ya. Kemudian kita masukkan tadi yang saya bilang formatnya CSV atau JSON, kita masukkan ke Apache Spark ya. Jangan lupa kolomnya harus terstruktur supaya tidak menjadi problem ketika digunakan kembali ataupun diisi ulang ke datanya ya, lebih tepatnya ke data frame-nya. Kemudian ETL ya, ELT ya, fokusnya kita crawling semuanya saja terus kita simpan. Kita tidak tahu kapan melakukan transformnya ya, hanya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi ELT lebih fokus pada L-nya ya, crawling ya, ekstrak, simpan. Kemudian kok ETL itu fokusnya pada proses T-nya ya, transformnya. Jadi ekstrak, transform, simpan. Bisa saja di ekstrak, transform, terus melakukan proses yang lainnya. Kemudian kita juga bisa melakukan ELT with image processing. Jadi kita bisa melakukan kita simpan gambar semuanya, kemudian kita proses gitu ya. Kita juga bisa melakukan ETL gitu ya. Kita ekstrak, kita transform gambarnya, kita filter dan macam-macam. Nah, seperti deteksi, kita segmentasi, kita filter, kita resize, kita convert colornya, kemudian kita simpan. Dan inilah salah satu contoh dari video IMF Learning yang sudah memberikan contoh terkait filter ya, itu image processing menggunakan library scikit image ya. Teman-teman bisa melihatnya ya. Ya, meskipun tidak semuanya akan terrangkum semuanya di video ini. Dan kita juga bisa melakukan ELT gitu ya, with processing. Kita simpan semuanya, kemudian kita proses videonya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan ya. Kita rubah frame-nya, kita menjadi image, atau kita rubah ukuran videonya yang awal berkualitas rendah menjadi bagus ya. Kita lakukan video enhancement gitu ya, kita buat video klip dengan bantuan AI. Dan ini salah satu contoh proses penerapan dari frame to image ya, dengan library-nya Computer Vision 2 dan Matplotlib. Kita mulai ada dua proses yang sering akan kita pikirkan ya. Batch processing ya, di batch processing kita sudah collect dan kita proses dan kita simpan ya, berarti sangat ETL ya daripada ELT. Kemudian kita juga melakukan ekstrak tadi, transform. Nah, bedanya kalau tadi kita fokus pada datanya, kalau sekarang kita fokus pada tabelnya, jumlah datanya atau grup datanya. Kita partisi datanya, kita tanpa tahu isi data seperti apa, kita partisi dulu, terus kita analisis nih. Kita lakukan statistik sederhana, average, standard deviation, variance, max, dan min. Kemudian kita tentukan thresholdingnya dan kita pilih datanya ke low atau ke high, kemudian kita masukkan ke storage. Dan kalau kita terbiasa dengan batch, tanpa kita sadari kita sudah melakukan 3 kali ya, bahkan lebih ya. Kalau misalnya kita juga tahu ya, dataset yang kita partisi itu bisa saja 100 atau 1000 ataupun jutaan, dan itu biasanya, atau kita bikin angka pastinya saja ya, setiap analisis itu butuh waktu 3 menit untuk satu partisi. Kalau kita punya 100 partisi, berarti kita butuh waktu 300 menit dan sama dengan 5 jam. Kalau kita sangat amatir, ya 5 jam bisa terasa seperti 5 hari. Tapi kalau kita sering praktek, maka waktu yang kita butuhkan untuk satu page-nya saja 5 detik gitu ya. Bisa cepat sekali ya. Ya, kalau kalian sudah punya batch scripting ya, scripting sini maksudnya adalah code yang sudah siap, kita masukkan saja datanya dan voila, jalan. Ya, seperti kata speed ya, sabar ya, santai ya. Ya, kita akan masuk pada streaming processing. Nah, streaming processing lebih sederhana dibandingkan batch processing karena input datanya dan kita kirimkan saja ke analitik, ke platform ataupun yang lainnya. Ya, sangat sederhana. Tapi kita juga harus memikirkan partisi yang seperti apa yang kita gunakan. Apakah berdasarkan ukuran filenya atau baris datanya, ataukah nilai-nilai tertentunya. Nah, atau juga kita juga bisa lihat
datanya itu masuk kategori apa ini? Data teks kah, image kah, video kah? Baru kita akan stream datanya untuk ke platform lain untuk diolah kembali. Dan ini semua bergantung kebutuhan kalian semuanya. Dan kita juga tahu ya kalau pemahaman kita itu harus berubah menjadi sebuah knowledge. Ya, karena kalau kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan, maka itu akan bermasalah dan semua harus bisa membuat sebuah flow. Oh, kita punya data, kita akan lakukan apa? Apakah mengumpulkan saja, kemudian kita analisis, ataupun kita lakukan visualisasi, dan itu semua harus alur dengan baik ya. Data di sini tadi kita bilang PostgreSQL, Hadoop, kita pilih yang mana, sesuaikan pada timnya dan kebiasaan kita dalam proses belajar dalam memahami data storage. Dan preanalisisnya ya, karena preanalisisnya itu kita bisa milih ya antara offline atau online, dan kita transformkah datanya secara stream gitu ya, secara langsung, atau kita hanya menunggu hasil pemahaman kita terkait data itu kayaknya ini harus diambil deh. Kalau enggak, ini nggak bisa dipakai, ataupun kita tidak tahu nih data ini untuk apa, dan lebih cenderung pada ya sudah simpan aja, atau enggak kita buang saja, atau enggak kita kirim ke divisi yang lain untuk mengolah macam-macam. Kemudian kita akan masuk pada visualisasi dan tabulasi. Kalau visualisasi ya kita menggunakan Matplotlib dan kita siapkan plot-plotnya, dan dengan catatan kalau kita sudah punya datanya gitu ya. Kemudian kita tabulasi juga kita buat sesuai kebutuhan kita dan macam-macam. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video yang lain lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.